bergabung dalam kelompok ini. Dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Kisah Para Rasul 19 ayat 20. Alkitab memberitahu kita bahwa Yesus melayani orang banyak ketika dia berjalan di jalan-jalan Israel. Pada suatu kesempatan dia berkhotbah kepada orang banyak di tepi danau Galilea, dan Alkitab secara khusus mencatat bahwa banyak sekali orang berdesakan untuk mendekat kepadanya untuk mendengar firman Tuhan. Lukas 5 ayat 1. Yesus memberitakan bahwa kerajaan surga telah datang dan bahwa mereka harus bertobat dari dosa-dosa mereka dan masuk ke dalam kerajaan yang telah Dia sediakan. Markus 1 ayat 14-15. Tetapi alih-alih percaya kepadanya dan masuk ke kerajaannya, mereka menolak Dia. Dia disalibkan, meskipun itu semua memenuhi rencana dan tujuan Tuhan. Kemudian datang para rasul. Mereka juga memberitakan bahwa kerajaan yang Yesus telah datang untuk mendirikannya adalah nyata, dan bahwa Yesus adalah anak Allah, dan bahwa meskipun mereka menyalibkan Dia, Allah membangkitkan Dia dari kematian. Kisah Para Rasul 2 ayat 22-24. Mereka memberitakan bahwa Yesus hidup dan bahwa Dia telah ditunjuk oleh Allah untuk menjadi hakim atas orang yang hidup dan yang mati. Kisah Para Rasul 10 ayat 42. Haleluya. Pada kali pertama Petrus berkhotbah, setelah dipenuhi dengan Roh Kudus, Alkitab mencatat bahwa ia berkhotbah kepada kumpulan orang banyak, dan 3.000 dari mereka memberikan hati mereka kepada Kristus. Kisah Para Rasul 2 ayat 41. Kali berikutnya dia berkhotbah, 5.000 orang memberikan hati mereka kepada Kristus. Kisah Para Rasul 4 ayat 4. Setelah itu menjadi banyak orang yang percaya. Kisah Para Rasul 6 ayat 2. Dari banyak orang itu menjadi sejumlah besar. Kisah Para Rasul 14 ayat 1. Haleluya. Itu tidak berubah di zaman kita. Kita sedang menyaksikan gerakan terbesar dari Roh di hari-hari terakhir ini. Ada panen jiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya ke dalam kerajaan, melampaui apa yang pernah kita lihat. Firman Tuhan bertumbuh dengan kuat di bangsa-bangsa di dunia dan berkuasa. Buku renungan ini adalah salah satu alat untuk menjangkau seluruh dunia dengan cara yang dapat diperhitungkan. Itulah yang Tuhan ingin kita lakukan dan kasih karunia-Nya luar biasa atas kita. Bergabunglah dengan kelompok pemenang jiwa. Engkau dapat mendaftar sekarang di link yang tertera ini jika engkau belum melakukannya, dan cari tahu bagaimana engkau juga dapat menjangkau sekitarmu, lingkungan atau komunitasmu, tempat tinggalmu, atau saat melakukan bisnis dan ke wilayah sekitarnya. Mari kita berdoa. Bapa terkasih, Engkau telah mengutus kami sebelum kedatangan Kristus untuk memberikan pengetahuan tentang keselamatan kepada semua orang. Aku berkomitmen untuk memberitakan Injil hari ini, membawa firman-Mu ke ujung bumi, mengajar semua bangsa jalan kebenaran. Engkau telah memberi kami tiket ke seluruh dunia dan kami mempengaruhi bangsa-bangsa dengan kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus. Amin.